Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan bagi kita pada hari ini Jumat 26 Juni 2020 diambil dari Kolose 1 ayat 17. Adapun topiknya adalah keutamaan Yesus. Demikian isi firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara terkasih, Amang Inang sekalian, sepanjang abad ketuhanan dan keabadian Kristus sering menjadi batu sandungan bagi pikiran manusia yang sangat terbatas. Akibatnya muncullah sejumlah besar ajaran palsu dan Injil Gnostik. Paulus menulis surat untuk jemaat Kolose karena saat itu sedang beredar ajaran yang berbahaya yang mengajarkan menggantikan keutamaan dan keunggulan Kristus. Ajaran ini mengajarkan bahwa Kristus memang lebih tinggi dari manusia, namun Ia bukan Allah. Ia juga bukan manusia dengan darah daging seperti kita. Tubuh kita adalah maya atau semu. Mengapa demikian? Sebab ajaran ini mengatakan bahwa tubuh adalah jahat. Akibatnya, tidak mungkin Allah menciptakan langit dan bumi sebab semuanya itu sifatnya materi dan jahat. Untuk menjawab ajaran sesat dan palsu ini, Rasul Paulus memaparkan siapa Yesus sebenarnya. Pemaparan Rasul Paulus ini menekankan keutamaan Yesus. Dia menggambarkan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang sulung dan utama. Oleh sebab itu, barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Dia. Itu ada dalam Yohanes 14 ayat 9. Dan kemuliaannya adalah kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggalnya. Itu tertera dalam Yohanes 1 ayat 14. Dia juga adalah pencipta segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan oleh Dia, serta di dalam Dia. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, sebelum ada waktu. Dia juga menyokong segala sesuatu sejak semula. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Dialah yang dibangkitkan dari maut dan menjadi penebusan bagi orang berdosa. Dialah kepala gereja atau jemaat, kepala yang memberi pengaruh sangat penting bagi kelangsungan hidup, seperti halnya kepada tubuh jasmani. Ini karena seluruh kasih karunia dan kekuatan berasal dari Dia, dan jemaat adalah tubuhnya. Amang Inang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memaparkan betapa begitu besar dan utama Yesus Kristus. Karena Dialah Allah, dan melalui darahnya kita memperoleh keselamatan melalui iman. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah, karena melalui Dia kita mengenal Allah, dan melalui kematian dan kebangkitannya kita didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, Amang Inang sekalian, apa yang harus kita lakukan setelah menerima semua karya-karya Yesus Kristus mengenai Allah, didamaikan dengan Allah melalui Kristus? Apakah kita tetap berada dalam kubangan dosa? Kita harus dengan tekun mentaati semua yang diminta Allah dalam hidup ini, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Rasul Paulus sendiri bertekun dalam imannya, tetap teguh di dalam Kristus, walaupun harus menanggung banyak penderitaan karenanya. Intinya adalah kita mempermuliakan Tuhan, yaitu dengan cara mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup kita pun sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup keseharian kita merupakan gambaran dari apa yang ada dalam hati dan pikiran. Jika firman memenuhi hati dan pikiran kita, maka tercermin dalam hidup keseharian kita. Rasul Paulus menghidupi hidup
yang dianugerahkan Allah menjadi teladan bagi kita. Dia adalah pelayan Kristus yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Ia mengasihi Kristus dengan memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Meskipun harus menghadapi tantangan, ia tidak peduli dengan penderitaan yang dialaminya, asalkan Injil terus diberitakan, supaya semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini disebabkan baginya Kristus adalah yang utama dalam hidupnya, sehingga dia tidak membutuhkan apa-apa lagi selain memenuhi kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, abang inang sekalian, apa yang perlu kita renungkan dari renungan kita pada hari ini? Ada dua hal. Satu, siapa yang utama dalam hidup Anda? Yesus Kristuskah? Kedua, bagaimana itu tercermin dalam hidup dan keseharian saudara? Sampai sekian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan dengan penyertaan yang telah Kau berikan bagi kami dari hari yang lewat hingga pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus yang utama. Terima kasih karena Dia meninggalkan kemuliaan kekalnya dan datang untuk tinggal di antara kami sebagai manusia melalui iman kepadanya. Kami Engkau ampuni dari dosa-dosa kami. Terima kasih karena di dalam Kristus kami telah dijadikan anak-anak Allah. Tolonglah kami untuk menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.